Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer, dan di video ini saya ingin membandingkan antara development dengan menggunakan shortcode, cara development yang sudah lama, kita bandingkan dengan development dengan menggunakan blog atau dengan Gutenberg ya. Oke, kita sama-sama aja. Ini adalah Gutenberg ya, jadi saya bikin test site di sini. Yang akan kita bikin itu saya mikir untuk bikin ya CTA ya, CTA box gitu namanya. DevBox itu maksudnya click to action ya di sini. Kita akan coba bikin sesuatu yang simple aja, tapi kita bisa buat ngetes perbedaan antara uh, shortcode development dengan block development ya. Yang pertama kita akan coba bikin anunya ya. Hasil. Kita akan bikin grup block. Kita kasih teks di sini, halo dunia, yang akan kita bikin kayak gini ya. Terus kita bikin button, klik di sini ya. Terus kita akan kasih link di sini. Oke, open new tab. Kira-kira bikin kayak gini, terus apa lagi ya? Kita kasih warna deh ya. Grupnya kita pilih dulu. Warnanya kita kasih backgroundnya hitam, teksnya putih. Buttonnya warnanya kita kasih biru. Oke. Terus bordernya 0. Kita bikin center semua deh ya. Center. Kalian bikin ini center kemana ya? Oke, bikin center kayak gini ya. Fit. Oke, kita tambahin spacer di sini biar kayaknya temnya nih kurang support dengan Gutenberg yang terbaru ya. Spacer. Kasih mungkin 20 cukup ya. Update. Oke, yang akan kita bikin itu ini ya, hasil yang kita harapkan itu sebuah kotak seperti ini dengan teks intro dan ada button di sini, dan kalau diklik akan menuju ke target URL yang kita inginkan. Di sini saya pakai gutenberg.xyz. Nah, di sini kita akan bikin cara gimana kita akan bikin shortcode dengan menggunakan target HTML seperti ini ya. Kita bikin shortcode. Kidding. Code-nya. Sebelum kita bikin kodenya, kita akan bikin teks yang akan kita tulis di shortcode-nya dulu deh ya. Biasanya saya bikinnya kayak gitu sih, jadi bisa tahu bikinnya caranya seperti apa. Kalau kita bikin shortcode, kalau ada yang belum tahu ya apa itu shortcode, shortcode itu adalah seperti jembatan antara kode yang kita tulis dengan yang bisa kita hasilkan di editor gitu ya. Kalau ada teman-teman yang belum tahu tentang shortcode, nggak usah tahu juga nggak apa-apa, karena kayaknya sudah bakal nggak akan dipakai lagi ke depannya. Walaupun masih akan ada terus di WordPress ya. Kita akan namakan shortcode-nya itu adalah CTA box gitu misalnya ya. Terus kita kasih ini ya, CTA. Jadi kalau pakai shortcode, kalau nggak pakai plugin tambahan atau UI plugin gitu ya, jadi pengguna tuh harus nginget-nginget kode yang bisa ditulis di sini untuk menghasilkan seperti ini. Misalkan misalnya shortcode-nya ini kan bisa diatur ya, teksnya apa aja kita akan tulis di sini. Lalu dunia. Terus untuk teksnya labelnya kita akan tambahkan sebagai label. Klik di ini, D-nya huruf kecil di sini gini ya. Dan URL-nya kita akan
bikin X XYZ. Oke. Oke, kita update dan ketika kita tampilkan di sini, kalau shortcode jadi harus seperti ini ya. Jadi shortcode itu adalah cara untuk zaman dulu ya, sebelum ada Gutenberg itu cara yang banyak kita pakai sebagai developer untuk membuat dynamic content seperti ini. Misalnya kita bikin CTA seperti ini kan susah kalau di WordPress zaman dulu ya. Jadi kita bikin semacam shortcode seperti ini, di mana kita bisa bikin konten yang kompleks, misalnya slider dan lain sebagainya, kita menggunakan shortcut biasanya. Misalnya kalau kita mau bikin kayak gini, saya biasanya akan bikin shortcut yang kira-kira seperti ini teksnya, dan ini harus dihafalkan oleh editor ya. Jadi tahu caranya untuk ganti teksnya yang di sini gimana, cara ganti URL-nya gimana, dan cara ganti teksnya, intronya seperti apa gitu ya. Jadi seperti ini kira-kira. Oke, kita akan bikin aja shortcut-nya. Kita cepat aja deh ya. Saya sudah siapin satu buah file yang jadi plugin ya, plugin yang sudah di-load di test website ini. Add action, kalau bikin shortcode, usahakan untuk masuk ke, diregisterkan di init hook ya. Kayak ini, terus add shortcode CTA box. Kok lupa sintaknya. Udah lama banget nggak anu ya, um, nggak bikin shortcode. Add shortcode. Oke, kita sama-sama lihat aja di dokumentasinya aja ya. Saya zoom in, add shortcode. Tag-nya apa, callback-nya apa, dan kita cari aja contohnya ini ya. Shortcode ATTS. Tag-nya nggak usah deh ya, ini buat filter sebetulnya. Nah, shortcode ATTS di sini ini adalah untuk opsi apa aja yang bisa kita tambahkan di shortcode. Terus parameter kedua adalah konten. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kita tampilin di sini, copy paste di sini ya, biar kelihatan aja. Nah, saya asal ketik di sini ya, biar kelihatan. Ini kok pakai curly ya, karena ini diedit oleh WordPress. Oke, kayak gini ya kira-kira shortcode-nya. Jadi di sini kita registerkan shortcode dengan menggunakan CTF box di sini. Terus ATTS di sini adalah opsi dari kode CTF box ini. Di sini kita punya dua opsi, yaitu label dan URL. Tulis label dan URL. Untuk label kita akan kasih default-nya aja lah ya. Klik di sini. Sedangkan untuk URL kita akan bikin kosongan seperti ini. Jadi kalau nggak ada URL-nya di sini, kalau misalnya kita hapus di sini, maka button-nya nggak akan muncul. Sedangkan halo dunia di sini diapit oleh shortcode tag yang ada di sini ya. Ini menggunakan konten dari shortcode tersebut kalau kita bikin kodenya. Jadi setelah kita bikin seperti ini, shortcut itu di return ya, jadi kita pakai OP start dan OP get print. OP itu output buffering ya. Kita bikin aja div class CTA box. Terus kita kontennya di sini kita tambahkan aja echo
Konten saya nggak tahu ya. Kita kan bandingkan juga berapa cepatnya kita bikin kode dengan menggunakan shortcode dibandingkan dengan ketika kita uh, bikin Gutenberg block ya. Ini akan menampilkan konten. Terus setelah itu kita pakai if deh ya. If ps label, bukan label ya, URL-nya ada, kita akan tampilkan button ya. Seperti ini. Uh, escape HTML, ps label, dan di sini kita copy aja untuk URL-nya dan kita kasih target blank. Target blank itu untuk anu ya, apa namanya, open new tab ya. Jadi ketika button itu diklik, dia akan buka di tab yang baru. Escape URL dan diganti dengan URL opsi yang kita pilih. Ya, kayak gini ya kira-kira ya. Semoga hasilnya oke. Kita akan cek di front end-nya seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi shortcode-nya tadi yang kita tulis seperti ini ya, sudah muncul seperti ini ya. Dan kita tinggal tambahkan si plus button ya. Kita lihat apakah timnya support. Mestinya support ya. WordPress. Oke, jadi seperti ini kira-kira ya. Oke. Nah, tinggal stylingnya aja. Di sini kita akan bikin styling biar gampang. Kita bikin di sini aja deh ya. Action. Kita inject aja ke HTML aja ya, nggak usah pakai WP NQ style. Function. Style. Style. Oke, kira-kira kayak gini. Terus kita kasih CSS-nya untuk CTF box ini ya. .ctf box. Kita lihat dulu deh warnanya apa yang kita pilih tadi ya. Grupnya warnanya itu menggunakan no color FFF. Kalau no itu black ya, FFF itu putih. Terus text align kita bikin center. Padding kita kasih mungkin 30 pixel. Kita lihat margin bottom kita kasih 20 pixel. Kita lihat hasilnya. Bisa dilihat sih. Kok lain ya warnanya ya? Kenapa bisa ini? Group, color, background, kontras itu apa ya? Oh, jadi nggak benar-benar hitam ya. Kita ganti dua-dua deh. Oke. Kita ganti warnanya jadi backgroundnya dua-dua. Jadi ini dark gray gitu ya, hampir hitam. Oke, dan warnanya ini birunya warna, cek dulu warnanya, accent. Kita bikin warna custom deh ya.
akan copy di sini. Dropship button. Color ini dan kasih apa lagi ya? Color sama satunya lagi adalah oh ini background ya, background dan colornya tetap putih. Oke, sekarang sudah sama persis ya kira-kira ya. Ya ini kurang tinggi sedikit mungkin. PD-nya kita bikin atasnya 40 deh. Nah, 30. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, kurang lebih sama lah ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kalau kita menggunakan Gutenberg, kita ngedit secara langsung di sini, tentunya nggak akan fleksibel. Tapi kalau kita membutuhkan ini di mana-mana ya, kita bisa menggunakan City Epoch seperti ini dengan menggunakan shortcode. Terus opsinya kan tentu saja kalau kita bikin kayak gini, kita nggak bisa dong, misalnya bikin custom theme yang ada box seperti ini, terus kita hardcode editor seperti ini. Sebenarnya bisa aja sih, cuman kayaknya kurang cantik ya. Kita kan pinginnya kalau bikin CTA biar lebih gampang, pokoknya terus ini terus di copy gitu ya. Di copy dulu, baru ditaruh di halaman lain gitu kan, prosesnya lama. Tentunya kita pingin nambahkan itu semua di ini di blok di sini ya. Salah satu opsi di Gutenberg yang paling gampang itu menggunakan block pattern namanya. Di sini ada block pattern yang sudah saya registerkan. Ini sebagai contoh aja. Seberapa gampang sih block pattern di sini untuk diregisterkan? Sebenarnya saya sudah ada videonya sendiri ya, membahas tentang block pattern, jadi bisa untuk dilihat videonya. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Nah, di sini kalau untuk block pattern sendiri, saya sebenarnya bikin satu buah plugin. Ya, kemarin itu saya bikin satu buah plugin namanya FX Block Base. Di sini ini masih ongoing ya, jadi pluginnya ini belum jadi 100%. Tapi tujuannya dari plugin ini adalah sebagai base atau sebagai starter untuk bikin block development. Nah, di block base ini saya sudah menambahkan contoh-contoh cara untuk menambahkan block pattern, block style, custom block, dan lain sebagainya. Dan kita akan menggunakan tool yang saya bikin ini untuk mempercepat development dengan menggunakan Gutenberg block ya. Dan kita akan bandingkan dengan apakah lebih cepat atau tidak dengan menggunakan shortcode gitu ya. Nah, kita akan coba menggunakan block pattern terlebih dahulu ya. Caranya kalau menggunakan block pattern dengan menggunakan efek block base, itu sebenarnya caranya cukup mudah. Jadi kita tinggal copy aja di sini, kita edit code editor, terus WP group paragraf, operatornya mana? Kok nggak ada ya? Block base pattern halo dunia. WP group, oh iya, kita kan copy aja ini semua deh ya. Oh, ini grupnya belum selesai dari sampai sini sampai dengan sini ya. Kita copy aja dari grup ini sampai ini ya. Ini adalah teks tadi yang di sini nih hasilnya yang kita bikin di blog editor ini. Kita copy aja, terus kita bikin file di sini namanya new file cpa box.html. Oke. Nah, di sini kita kasih tadi ya teks yang kita copy paste dari ini ya, code editor yang ada di sini. Kita update aja sih, biar nggak hilang. Terus kita refresh aja. Terus ketika kita buka pattern di sini, sudah akan muncul di sini. Jadi segampang itu ya. Jadi saya bikin efek block base ini benar-benar sesuatu yang bisa kita implementasikan untuk rapid prototyping dan juga untuk mempermudah dan mempercepat development ketika kita menggunakan blog, terutama ketika kita handle klien, jadi lebih cepat ya.
Kalau buat bikin pattern, tinggal bikin aja file HTML di sini dengan nama bloknya ini ya. Dan otomatis akan muncul di sini. Dan kalau kita mau bikin ya patternnya di sini, kita akan tampilkan di sini ya. Hasil dari pattern, kita akan masukkan ke sini, kita klik, kita masukkan aja, dan langsung jadi ya. Jadi kalau misalnya klien membutuhkan CTA ini di halaman yang lain, mereka tinggal klik di sini, masuk ke pattern gini ya. Atau bisa juga dari sini, bisa nggak ya? Plus CTA, oh nggak muncul ya, memang harus dari sini ya. Dari pattern yang ada di sini, terus kita klik aja CTA box-nya. Dan ini akan di kategori yang ada di FX Blocks di sini, di mana kategori nama kategorinya bisa kita modifikasi dari konfigurasi plugin tersebut ya, ketika kita bikin pluginnya. Jadi ini plugin FX Block Base, ini adalah plugin untuk starter ya, jadi untuk scaffolding. Jadi ketika kita menggunakan plugin ini kita pakai sebagai starter point, terus kita modifikasi untuk kegunaan dari klien tersebut ya, untuk klien-klien kita misalnya. Oke, dan ini adalah development dengan menggunakan pattern. Bisa dilihat bahwa hal seperti ini itu jauh ya ketika kita bikin CTA block seperti ini dengan dibandingkan dengan pattern development yang cuma butuh waktu mungkin sekitar 10 detik ya. Kita bikin di sini, kita copy, terus otomatis ini bisa diinsert dimanapun di blog editor, terus tinggal diketik-ketik aja oleh kliennya, bisa tinggal diedit-edit aja. Cuman ada beberapa kelemahan dari block pattern. Misalnya, jadi setelah block pattern itu kita insert ke editor, itu sudah lepas dari block pattern yang ada di sini ya. Konfigurasi yang kita buat. Jadi ini cuman cara untuk menambahkan konten dengan cepat gitu ya, bisa dibilang. Kelemahannya di sini ketika kalau kita mau ganti misalnya desain dari pattern tersebut di sini ya, misalnya kalau hasilnya kita mau tambahkan gambar misalnya, kita tambahkan gambar, misalnya kita kasih separator seperti ini, kita update ya. Hasilnya kita pinginnya kayak gini ya. Nah, kalau misalnya kita edit ya, terus kita tambahkan lagi di sini. Kita ganti ya misalnya, oh kliennya sekarang minta ada gambar di tengah gini misalnya ya. Terus kita edit patternnya yang kita bikin tadi. Nah, ini kan kita tambahkan gambar ya di sini ya. Terus kita refresh halamannya. Patternnya akan tetap sama, dan ketika kita nginsert pattern yang baru, oh, nggak bisa pakai ini ya. Pattern yang baru sudah ada gambarnya. Tapi pattern yang lama itu nggak terupdate. Sedangkan, kita kasih separator ya di antaranya, biar separator. Oh, bukan separator, sorry. Oh, Pacer. Pacer kita cari, ya 30 deh. Duplikat. Nah, ini ya. Dari blok yang lama, yang pattern yang kita insert itu tidak terupdate ketika kita ngupdate pattern yang ada di sini ya. Jadi memang ini cuma untuk insert aja. Jadi misalnya pattern kita sudah bikinnya seperti ini. Terus kliennya punya 100 halaman dan sudah ngedit 50 halaman, sudah diisi kayak gini semua. Terus di tengah-tengah, oh kita mau ubah desainnya biar dikasih gambar di tengah-tengah seperti ini. Ketika kita nambahkan di sini, pattern yang sudah diisi di 50 halaman itu nggak akan muncul gambarnya. Nah, cuman akan muncul kalau patternnya itu dibuat baru seperti ini. Jadi harus ngedit satu persatu dan itu pasti membutuhkan lama. Sedangkan dengan shortcode di sini ketika kita bikin seperti ini ya, terus misalnya kita
Kita coba diganti dengan ini ya, kita copy dari image-nya yang ada di sini, terus kita ganti tadi di shortcut-nya, kita tambahkan seperti ini di sini. Di kode shortcut yang tersebut, otomatis shortcut-nya ini akan terupdate di semuanya, karena shortcut ini adalah dinamis ya. Sedangkan pattern di sini itu statis. Ketika kita bikin tuh pattern ini statis, tapi bisa diedit sendiri setelah di-insert. Jadi kayak gitu ya perbedaannya. Jadi ada plus dan minus. Jadi apakah block pattern itu lebih jelek daripada shortcut? Enggak, karena memang kegunaannya berbeda. Terus kalau kita bikin sesuatu yang seperti shortcut tapi dinamis, caranya gimana? Caranya dengan membuat custom block sendiri ya. Jadi bukan menggunakan block pattern, tapi menggunakan custom block. Jadi kita bisa meregisterkan block sama seperti yang di sini. Jadi nggak pakai pattern, tapi pakai block. Oke, kita akan sama-sama bikin block CTA seperti ini. Kita akan pakai namanya server-side rendering, bisa biar jauh lebih cepat ya development-nya. Karena di sini kita akan membandingkan antara shortcode dengan block development ya. Saya minum dulu deh. Oh, ada WA sebentar. Oh, Oke, dan di FX Blockbase ini saya juga sudah bikin starter untuk bikin custom block di sini ya. Oke, kita akan copy dari block yang namanya saya bikin alert block ya. Ada dua, di sini ada contoh ya bisa dibilang. Dan kalau misalnya di projectnya nggak dibutuhkan, tinggal di-delete aja. Kita akan bikin di sini hilang direktorinya. Plugin, efek block base, blocks, custom blocks. Di sini kita akan bikin dari alert block. Copy dan kita namakan CTA box. Oke, kita refresh di sini. Ya, sudah muncul di sini ya. Oke. Nah, ini sekarang sudah muncul di sini CTA box-nya. Kita tinggal cek aja di sini. Bloknya kita edit ya. Kita namakan FX CTA box. Jadi ini menggunakan JSON API yang kedua ya. Jadi API versinya yang kedua. Jadi di versi-versi Gutenberg itu ada berbeda-beda cara untuk meregisterkan blok, walaupun yang versi yang lama tetap disupport, tapi ada versi-versi baru yang lebih cantik gitu ya, lebih canggih. Nah, di sini kita akan bikin sesuatu yang seperti ini ya. Deskripsi simple CTA box. Text domain, kita biarin aja. Ikonnya button. Oke. Kategori, nah di sini atribut, di sini atribut yang kita pakai itu sama dengan kalau kita bikin shortcode itu ini ya, shortcode ATTS ini ya, ini juga atribut juga. Jadi kita akan bikin atributnya, kita akan bikin ada 3, yaitu konten ada di sini. Karena perbedaannya di sini ya, kalau blok kan nggak perlu pakai kode ya, nanti bikinnya ya. Jadi semua jadi satu atribut aja. Kalau di sini atributnya 2, label, URL, dan konten tuh terpisah sendiri. Kalau di blog nggak usah dipisah, nggak apa-apa. Walaupun bisa juga dibuat seperti itu ya. Konten, label, dan juga URL. Oke, dan di sini default-nya kita kasih kontennya halo dunia. Labelnya klik di sini. Sedangkan URL-nya default-nya nggak usah. Kita hapus ini ya, biar valid JSON. Example-nya halo dunia. Ini konten, label, URL. Nah, example di sini ini gunanya untuk preview nanti ya, ketika kita insert blog itu ada previewnya di thumbnail gitu ya.
halo dunia, labelnya klik di sini. Sedangkan URL-nya kita bikin ini aja. Karena ini cuma buat preview aja sebenarnya, example ini. Oke, ini sudah jadi. Terus yang kedua, kita akan menambahkan markup-nya di sini ya. Ini menggunakan markup yang simple. Terus kita akan tambahkan di sini juga konten, label, dan URL. Konten, label, URL. Nah, di sini markup ini sama dengan tadi ya. Di shortcode itu menggunakan ini ya. Jadi div-nya di sini. Ini kita tinggal copy aja. Kita masukkan di sini. Nah, dan seperti ini, terus kita kasih class name. Kenapa kok kita ada class name di sini? Karena di blok itu, di setiap blok, misalnya di heading ini ya, kalau kita klik setting yang ada di sini, itu ada ini ya, opsi untuk menambahkan CSS. Jadi, biar CSS-nya ini bisa masuk ke HTML yang kita bikin, kita tambahkan class name di sini. Terus ini menggunakan atribut, kita ganti aja deh ya. Karena menggunakan ATTS, kita ATTS gini aja. Oke, kontennya diganti dengan TTS konten. Untuk gambarnya, kita hapus saja deh ya gambarnya ya. Biar nggak membingungkan yang ada di sini. Kita hapus saja di sini. Tadi kan cuma contoh aja ya. Kita biarin lah. Ya di sini kita biarin. Shortcut kita biarin. Oke, kita hapus. Setiap bloknya seperti di sini. Label, sudah benar semua ya. Terus setelah itu, ya yang kita hapus saja. JavaScript-nya yang kita butuhkan nanti selanjutnya. Indeks JavaScript-nya ini nggak perlu diedit-edit karena ini sudah default yang cukup baik ya. Jadi ini adalah gunanya untuk meregisterkan nama blok itu dan sudah diambil datanya semua dari blok JSON yang kita bikin di sini ya. Untuk editnya, kita akan tambahkan CTA box. Kenapa ada rich tag ya? Text area control menjadi text control. Nah, kita akan bikin settings di sini. Ya, ini memang menggunakan JavaScript, jadi ya teman-teman. Tapi kalau dengan melihat contoh yang sudah ada di sini, sangat mudah sekali untuk menambahkan atribut-atribut dan menambahkan settings yang kita butuhkan di blok. Di sini atribut di di JavaScript ini kita harus menyamakan dengan atribut yang ada di markup yang ada di sini dan juga atribut yang kita registerkan di blog.js ini ya. Ada content, label, dan URL. Jadi kita akan tambahkan aja di sini content, label, URL. Terus di sini kita tinggal text control. Labelnya di sini adalah konten. Kontennya pakai text area aja ya. Kontennya memang lebih pas pakai text area. Nah, kalau ada yang belum tahu ya, kalau di Gutenberg itu sebenarnya sudah ada kayak semacam library-nya. Jadi semuanya tuh kalau kita misalnya bikin text area atau bikin text control itu sudah ada komponennya tersendiri dan kita tinggal search aja di Gutenberg uh, dokumentasi Gutenberg dan di situ sudah ada contoh-contohnya untuk cara pemakaiannya. Bikin text area di Gutenberg gimana? Kita tinggal menggunakan komponen yang namanya text area control. Bikin text input, kita tinggal uh, cari aja di sana dan akan menjadi text input seperti ini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan dua komponen untuk settingnya, yaitu text area control dan text control. Text area control ini untuk kontennya, add your content here, intro gitu ya, intro here, placeholder-nya kita hapus saja deh. Add content
Kita biarin gini deh ya. Dan di sini kita sesuaikan aja value-nya, dan juga ketika kita ngupdate, kita ngetik di situ apa yang akan diupdate di unchanged event yang ada di sini. Text control di sini ada label, here. Placeholder-nya nggak usah. Value-nya ini adalah dari label. Tinggal copy paste gampangan ya. Terus setelah itu URL. Type URL. Add your button URL here. Oke. Jadi kayak gini aja ya. Terus tentunya kita harus bikin untuk kita compile ya. Kita akan taruh di sini. npm run build. Oh iya, satu lagi yang kita lupa itu di webpack-nya kita harus tambahkan di sini karena saya belum bikin ini jadi otomatis. Custom block-nya kita tambahkan di sini dulu, city epoch. Jadi ini akan di-compile di sini ya. npm run build, dan kita akan compile JavaScript tersebut sehingga bisa kita gunakan. Sedikit lebih rumit daripada bikin shortcode, tapi kita akan lihat hasilnya seperti apa nanti. Oke, ini sudah jadi seperti ini ya. Dan ketika kita di sini, kita refresh lagi. Semoga nggak rusak. Nah, kita akan bikin custom block di sini ya. Hasilnya seperti apa? Heading custom block. Nah, kita insert di sini. Kita lihat di bagian bawah ya, di FF block kategori. Sudah ada satu buah custom block di sini, di mana kalau kita klik, akan muncul add alert here. Kok ada muncul di sini ya? Kok masih muncul seperti ini? Saya salah ngedit kayaknya. Ini kan City Epoch ya. Kita lihat dulu deh ya. Settingnya bener kok ya. Bener, berarti saya nggak salah ngedit. Di sini kontennya ini ya. Halo Dunia, labelnya di sini, dan URL-nya kayaknya perlu dikasih placeholder biar tahu. Kalau ini URL ya, kita tambahkan di sini deh ya. Placeholder https ini ya. Yang bikin saya bingung kenapa markup-nya nggak jalan ya. City Epoch. Oh iya, di sini ada yang salah. Untuk previewnya di sini, kita menggunakan di edit.js tadi, kita menggunakan satu buah komponen yang disebut server-side render. Jadi server-side render itu adalah komponen yang cukup dinamis, jadi gunanya adalah nge-load apapun yang kita bikin di markup.php ini, kita load di editor. Jadi ketika kita ngedit, bisa jalan ya. Dan ini cukup mudah sekali, tinggal kita kasih server-side render seperti ini, kita import dari WP server-side render dan WP komponen server-side render, tergantung dari mana yang ke load ya. Terus kita tambahkan di sini, terus kita tambahkan nama bloknya kita. Di sini adalah City Epoch. Oke, kita compile lagi. Nah, kenapa agak lama? Saya juga nggak tahu ini. Oke, sudah jadi. Kita akan refresh di sini. Kita update dulu deh ya. Kita refresh. Nah, ketika kita lihat di sini ya, custom block-nya akan menjadi seperti ini ya. Halo Dunia. Dan kalau kita lihat di halaman depan, akan menjadi seperti ini, Halo Dunia. Nah, alasannya kenapa kok ini nggak di style, sedangkan kalau kita lihat di halaman front end ini ada stylenya, itu karena
CSS yang kita taruh lagi di shortcut-nya tadi, itu kita tambahkan di WP Head ya. Jadi ini kita copy aja semuanya. Kita hapus aja semuanya. Kan ya. Karena sudah nggak kita pakai. Tadi kan shortcut cuma untuk testing aja ya. Kita hapus saja. Terus kita tambahkan di efek block base. Saya sudah bikin, kalau tadi di City App Box ini ya, di directory custom blocks, saya sudah tambahkan index.css, di mana index.css ini akan di-load di front end maupun di editor. Jadi kita tinggal copy paste seperti ini. Nah, kita refresh. Dan kita lihat di sini, custom block-nya sudah muncul. Dan ketika kita ngedit di sini ya, URL-nya https://.xyz, maka akan muncul di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa ini warnanya enggak? Background color, oh iya, kita kasih important aja di sini ya. City Epoch. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Dan ini jauh lebih keren kan ya, daripada bikin shortcut yang nggak ada UI-nya seperti ini. Walaupun memang sedikit lebih ribet, tapi dengan menggunakan starter plugin yang saya bikin tadi, Effect Block Base, sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Jadi nanti ketika klien ingin membuat blok yang seperti ini, CTA seperti ini ya, mereka tinggal bisa klik seperti CTA yang lain ya, seperti blok yang lain. Kita tinggal search aja dan kita akan tambahkan di sini, dan kita tambahkan URL di sini. Nah, akan muncul, kita edit juga. Nah, akan muncul di sini, akan ke edit di sini ya. Dan hasilnya seperti ini. Dan ini sama dinamisnya dengan shortcut tadi ya. Misalnya kita mau tambahkan gambar yang ada di sini. Kita tadi lihat di City App Box HTML. Image-nya di sini kita akan tambahkan di shortcut ini ya tadi ya. Kita copy aja misalnya, terus kita tambahkan di markup.php. Nah, maka otomatis di front end dari menggunakan custom block akan muncul ininya juga, gambarnya juga semua. Jadi nggak perlu diedit-edit ininya, nah, otomatis ini sudah dinamis dan menggunakan template yang kita bikinnya. Jadi sama mudahnya atau sama kegunaannya dengan shortcut, tapi jauh lebih keren dan jauh lebih user-friendly ya. Tentunya kalau kita punya klien, ini menjadi nilai tambah yang cukup baik ya, daripada harus ngetik yang seperti ini. Oke, cukup di sini ya kayaknya ya. Sebagai contoh aja, jadi kalau ada yang tertarik teman-teman ya, bisa lihat di FX Block Base ini ya. Ini ada di GitHub public, dan saya akan tambahkan di kolom deskripsi juga. Di sini ada banyak sekali fitur di FX Block Base, ada block style, dan oke, kita akan masukkan ke satu lagi ya, block style. Ini adalah salah satu API selain pattern yang juga sangat mudah sekali digunakan, dan memberikan nilai tambah yang sangat baik ya. Oke, misalnya custom block seperti ini ya. Kita mau misalnya menambahkan opsi ke klien, misalnya background-nya nggak mau hitam, tapi mungkin warnanya warna merah tua misalnya. Kita coba ganti ya di hasilnya di sini, kita copy dulu. Kita duplicate, nah jadi bawah kayak gini. Duplicate juga deh ya. Terus di grup yang ada di sini, kita ganti warnanya warna merah tua seperti ini ya mungkin ya. 6700. Copy, oke. Nah, kita mau menambahkan opsi seperti ini. Kalau kita di shortcut, kita harus menambahkan atribut baru ya di sini ya. Misalnya style gitu ya. Terus misalnya red background. Terus kita harus bikin kodenya lagi, ngupdate lagi, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang ribet menurut saya.
Sedangkan di blok ini ya API menggunakan custom block kita bisa menambahkan yang disebut block style. Saya ada contohnya di sini untuk menambahkan style di gambar. Tapi kita tinggal copy aja di sini dan kita tambahkan di CTA block index.js di sini ya register block type. Jadi ini direktorinya di CTA block yang tadi kita bikin dan ada di index.js di mana kita meregisterkan blok tersebut. Kita tambahkan aja di sini register block style. Kita tambahkan fungsinya kan harus diimport dulu di WordPress dari WordPress sehingga kita bisa gunakan di JavaScript. Kita tambahkan di sini fxbb CTA box. Namanya kita kasih nama red background, labelnya background merah misalnya. Nah, kita sudah jadi kayak gini. Terus kita tinggal tambahkan CSS-nya tadi di sini ya. CTA box.is style background warna tadi 6700 gini ya. Oke. Nah, kita compile dulu kayak tadi ya. npm run build. Sebenarnya bisa di watch ya, jadi tidak perlu compile terus seperti ini. Kalau kita ngedit kode, otomatis akan di-compile. Cuman nggak tahu kenapa ada sedikit error di komputer saya, jadi nggak kedetek kalau kita ngedit. Ini sudah jadi ya, sudah selesai di-compile. Terus kita tinggal refresh saja di sini. Kita update dulu deh, kenapa kok? Oh ya, ini tadi saya ngedit ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di custom block, kan ada dua ya, kita bikin tadi ya, custom block di sini ya. Kita mau nambahkan style yang ini mau diganti warna merah, otomatis dengan hanya beberapa baris kode tadi ya, di index.js. Index.js, cuman 4 baris kode ya, sebenarnya cuma 1 baris kode sebenarnya. Cuma saya bagi jadi 4 biar gampang dibaca. Di sini sudah akan muncul style seperti ini, opsi dengan CSS yang cukup simple tadi ya. Dengan nama background merah, tinggal kita klik aja, otomatis akan berubah background-nya. Dan ketika kita save, nah akan muncul seperti ini. Keren kan ya? Jadi itulah ya salah satu kelebihan dari blog development ya. Jadi ini bisa dengan beberapa tools yang ada di sini. Dan ini nggak cuman ini aja, ada lagi tools-tools yang lain di blog editor selain blog pattern dan blog style. Bisa juga ada nanti namanya blog variation dan nantinya kedepannya saya lihat pastinya akan muncul lebih banyak lagi tools-tools baru yang bisa kita pakai untuk mempersingkat development kita nantinya. Oke, sekian ya di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini berguna. Terima kasih.